Naik semua naik. Naik. Lu sosok ya banget. Naik semua naik. Halo Tidaras, Umetek Igal, Amas Auk, Aras. Mati lu, gua aja bingung tuh. Itu bahasa apa lagi tuh? Dibalik. Oh, bahasa Bali. Iya. Aku dulu belajarnya bahasa G. G. Kagemugu lagi susah juga. Panjang. Kalau Wisnu tuh taunya apa waktu sekolah? Halo Sordok. Halo atau Hilisiridik. Oh gitu. Yang belum pernah. Apa? U.
Hah? Belum. Hulu suruduk. Iya udah. Belum. Coba. Ya. Coba. Hulu suruduk. Ayo. Ketemu lugu duru musturu suru bersumu suyu suru wujuyun tuh. Fudu kundur. Nuhur dunu. Lu udah belajar ya? Makanya Enggak belajar. Oh, lu lancar ngomongnya. Enggak tahu. Oke. Iya. Apa ini tempat serem loh? Iya, ini itu tempat serem banget loh. Asal kalian tahu ya, ini kita baru mulai setelah 40 menit dari tadi. Oke, kita opening. Nggak opening mulu. canda mulu. Nggak, ini bercanda karena happy kita syuting lagi. Pokoknya setiap kita syuting kita pasti seneng Harus ngumpul. happy. Ya Apalagi kan? lagi masa pandemik ini kita mesti happy. Nah, betul. Untuk menjaga imun ya. Iya. Menjaga umun. Iya. Kan bahasa U. Iya Oh, benar. Ya udah. Sekarang kita sudah berada di sebuah lokasi yang tadi jauh banget sih nyetirnya. Fadi juga tidur, nggak tahu di mana. Nah, udah diwakilin. Iya. Udah diwakilin. Beda mobil. Nah, Gue bukannya template, Wak. Bukannya gue malas mikir. Tapi kan memang gue jujur apa adanya kan. Gue Iya. tidur di jalan. bener. Nada dasar, nggak usah ngegas. Oke. Coba lagi. Gue tidur di jalan. Gua tidur di jalan dan itu benar apa adanya. Jadi memang ketika ditanya sama Sarah Wijayanto, saya memang tidak tahu lokasi ini di mana. Ini kok Oliver. Oh, insya Allah. Bukan. Ya udah kita langsung aja explore ya Pak. Mau lewat mana dulu? Ini gede banget loh. Ini gede banget. Ya, baru gua mau ngomong. Kayak. Terus lu bilang lu mau explore kayak, coy ini 1, 2, 3 ya. Kan ya? Ini Belum gedungnya bisa. letter hampir U. Iya. Misah apa nyebar? Oh, letter Semuanya. J. Jangan dong, jangan pisah dong. Ntar kangen. Letter J. Nyebar mas, yang lighting kemana, kameranya kemana? Kagak syuting gitu namanya. Tuh, udah gitu bulannya cakep banget tuh. Walaupun nggak bulat tapi ngintip. Ya Itu kan? tuh ada lagunya. Apa? Gimana? Kalau bulan bisa ngomong, Asik. Dia jujur tak akan bohong. Ya udah kita Pak kemana Pak? mau kemana dulu? Masukin Dari apa sini? Ya udah. Aku udah explore. Biar kita dapat semua, jadi dari sini bawah, nanti keluarnya di sini, terus naik sini dulu, Wah keren. gitu, terus baru ke atas, itu turunnya baru. Oke, kita ketemu lagi 3 jam kemudian, Sardik. Gue yakin banget nih lama syuting ini. Resident Evil nih. Sebenarnya tempatnya nggak terlalu ini banget, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu gede, cuman kayak apa namanya? Banyak koridor ya? Banyak Bentar, jadi nggak kayak- kedengeran suara lu. Oh dicium, oh pantasan geli. Entar, gue cek dulu coba tenggorokannya. Jadi ini sebenarnya tempatnya itu kayak seakan-akan kayak ruko, beberapa ruko dijadiin satu. Jadi bisa kelihatan kayak sebenarnya bangunannya sebelumnya terpisah baru jadiin satu gitu. Kayaknya kelihatannya gitu. Kayak kita dulu misah dulu baru bersatu. Gede ah. Gede banget. Cek. Gede cuy. Wah. Gede ini. Asik nih. Kemana dulu Pak? Ini asik nih buat diekspor. Oh ini toilet. Ini bekas TV nih kayaknya nih. Ya kan? Ini kayak Wisma gitu ya mas, bukan? Ini AC sentral. Oh ini lampu. Ini papan. Gede loh ini. Itu hancur tuh, Pak. Itu mau lihat situ nggak bentar? Oh, itu naik. Ini tangga naik Itu kemana? Sana dulu. Wah, mbak. Nanti kita mesti kesini mbak. Iya. Waduh. Ji boleh Ji. Oke, tadi barusan ada sosok tapi aku jujur belum ngelihat apakah perempuan atau laki-laki, tapi berdirinya di ini di sini. Pas nengok langsung nggak ada gitu, tapi di sini persis. Kayak bayangan ya, sosok Kabur ke atas ya? kabur, tapi Mbak belum tahu itu perempuan atau laki-laki.
Nusul tadi di depan juga kan ada tangga tuh Mbak. Ada yang kabur juga, set. Mirip kayak di sini. Oh, Tapi kayak trailnya aja, sweet gitu. tapi belum tahu. Belum tahu perempuan detailnya. apa laki-laki. Oke. Wisnu belum ya, belum ada. Trailnya, tapi itu apa ya? Apanya sih Mbak? Nggak tahu, mungkin kayak yang masih. kita lihat itu apanya sih? Apanya gitu yang wood gitu? Itu ya mungkin sosok-sosoknya tuh kayak ngintip-ngintip, tapi saking cepetnya jadi kita ngeliatnya tuh kayak cuman bayangan, ya belum jelas Buntutnya kan. aja gitu kan? Ya, belum bisa dibilang ya formless jadinya, Iya, karena kita apa sih gitu, karena gitu. Jadi belum ketangkep secara, belum ngebentuk wujud. Belum bermanifest. Kayaknya nggak ini deh, nggak terlalu besar di sini. Lu tadi kita belum sini ya lu? Iya. Oh ini mobil. Tadi kita parkir sini bukan sih? Bukan. Wah anjing ini serem banget dari belakang Wak. Lu tadi nggak kesini ya? Tadi dari sini Wak, cuman yang itu sana tuh. Tuh pintu kanan. Bener Wak? Ini pintu masuk. Itu pintu masuk kanan tuh, depan kanan lo. Tembok kanan. Yang kanan, nah itu. Nah kanan lo pintu masuk tuh tadi. Ya kan? Yuk balik lagi Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Oke, selamat datang. Ini Bapak Fadi ya? Iya betul. Saya. Besok menikahnya jam berapa Pak? Jadi rencananya itu tuh akan diadakan di gedung sebelah sini. Oke. Karena dekat sama tempat parkiran. Jadi kalau misalnya nanti mempelai wanitanya kurs, saya bisa langsung kabur. Oh, ini tuh belum kenal jadi Pak sama mempelainya? Belum. Oh, berarti nggak ada juga perempuannya siapa? Nggak tahu juga saya. Oh, ini Tapi saya pertama kali yang akan saya cek adalah gorong-gorong ininya. Itu dari tadi masih 90% bercanda loh. Langit-langit gigi. Iya Ayo benar. dong. Iya. Let's go. Tadi di situ ini ya sempit ya? Maksudnya nggak terlalu. Gede. Oh, maksudnya gedung belakangnya. Kan tadi kan kita masuknya dari situ. Ternyata belakangnya tuh gede juga ke sini. Cuman di sini tuh Oh, ini nyambung sana. nyambung bisa ke depan lagi juga gitu. Cuman di belakang, kalau dari depan kan tadi pemandangannya kan agak catnya ya udah gitu, cuman lusuh doang. Kalau ini agak kayak lumut-lumutan gitu lah catnya. Oke. Mau langsung Ini ke kita atas? ngomong tuh kayak ada yang ngomongin juga ya di sana ya. Iya, kayak ada yang. Gema kan? Itu di situ apa Mbak? Tadi Mbak. Mbak Di- belum di situ, recon pojok itu. sih. Wisnu mau masuk? Mau masuk? Mau ke atas atau mau ke sini Wisnu? Bisa ikut Mbak kemana? Sini dulu. Ke atas boleh, Explore. sini boleh. Coba lampu Tadi dikit. sih di situ ada sesuatu tuh. Nah. Oh, dari situ. nih ya. Ya. Ini anak kecil, tapi bukan anak kecil. Ini ngambil wujud anak kecil. Badannya kecil. Yang ini nih. Enggak, dia ngambil wujud anak Oh, ngambil kecil. form anak kecil. Tapi belakangnya tuh ada sosok gede. Oh ya itu dia Double. berarti yang gede itu. Double. Oke. Kayaknya ini daerahnya dia nih Mang Nu, yang di sini. Yang gede dulu liatnya, yang Iya, gedenya. ha. Nanti dulu ya yang besar ya. Aku mau ngobrol sama yang bisa digali ya. Oke, yuk kita ke atas Pak. Gimana? Maaf Pak. Yuk. Oh naiknya dari sana. Oh, kan dari sini. Ini pasakan dia di sini. Oke. Kita ketemu di atas. Iya. Ada siapa tadi? Ada sosok ya, tapi aku belum tahu ya dia Ada yang kabur-kaburan gitu. Karena sosoknya jadi bayangan aja gitu, karena belum sempat ngeliat Oh, ini laki belum atau kelihatan perempuan. jelas. Belum berbentuk sosok. Masuk enggak gitu. Tadi Kabur kita cuma ngeliat Kabur. trailnya aja, sebut gitu. Kayak hitam. Let's go.
Kenapa Mbak dengar suara air ya? Emang ada nggak sih? Lu juga dengar soalnya. Mbak dengar suara Ada streamline. stream, ada kayak sungai, Iya. kayak kali. Lu juga? Ada kali nggak sih? Ada kali nggak sih? Kenceng loh suaranya. Hah? Suaranya deres. Streamnya deres. Aku dengar suara Lu sungai. dari tadi di situ? Deres banget. Ini sekarang dengar. Lu juga masih? Ada yang denger ya sih? Streamline deres. Suara air. Air. Suara air. Oke. Itu apa, Mbak? Bisa ya? Mereka di sana ya? Itu emang naik sini nih. Oh, Mbak naik, Mbak. Oh sih, jadi Ji. Ini nggak apa kita naik dulu? Ada ini. Ada cewek. Naik aja ya. Kejar aja ya. Iya. Tunggu dulu. Ngapa gitu? Perempuan ya. Turun. Coba deh, terafirmasi sama Mbak deh. Ini Mbak kayak rasanya tuh sekarang kayak kehabisan tenaga gitu. Gimana sih kayak misalnya kayak orang kecapean gitu. Tiba-tiba. Mbak itu. Lu nggak ada ngerasain yang lain juga nih. Justru rasanya apa? Jadi perempuan ini kayak habis kecemplung kayak habis diceburin. Tapi udah naik lagi. Basah gitu. Nah kalau Mbak kayak out of breath, kayak apa? Sama kali. Begini. Gimana? Basah, selusuh gitu. Basah air gitu. Tadi dulu sempat ngerasa kayak bagian kaki sininya, Mbak. Tapi basah gitu. Boleh ini nggak, No? Udah liat belum? Ada di belakang Mbak. Sama berarti ya? Dia, coba ya. Sama. Itu udah ini belum? Coba. Coba ya. Ini perlu Fadi nggak sih takutnya? Enggak. Hah? Bisa. Mbak kakinya gini. Ini gambar ya? Gambar. Ini lucu deh, Pak. Lihat deh. Lu lihat yang sini. Ini. Coba toiletnya. Ini. Oke, terus. Nah, ini udah terus nih. Lu lihat yang sebelah kiri sini. Yang ini. Kenapa miring? Enak banget bisa nyindir. Benar juga. Ya kan nyindirnya pas gitu di pojokan. Yang mana juga? Sama, yang saya sisi sini semua miring. Gila banyak serang bala-bala. Oh iya, terus kayak doang ya. Iya. Kocak ya. Terus ini kayak bakar ya. jadi kalau airnya Habis. tumpah-tumpah ke sini, dia airnya langsung ke batu-batu sini atau dia kerendam ya? Nggak tahu deh. Kayak lucu ya kalau misalnya airnya nyampe bisa ngerendam kaki, jadi keluar dari kamar mandi tuh kakinya tetap bersih.
Diary Misteri Sarah. Gitu. Ah? Nama kita. Oh gitu. Iya kan benar tim Diary Misteri Sarah kan? Ini lihat aja yang di nempel Mbak ya. Ya. Kelihatan. Di mana tadi kelihatannya? Dari tadi yang di awal tangga pertama itu aku udah ngeliat dia. Cuman aku nggak tahu kalau maksudnya masih bayangan doang. Terus tadi pas di tangga ini kok jelas banget cewek. Tangga ini. Ya, terus pas aku naik tadi aku pas sampai atas tiba-tiba rasanya tuh aku capek banget kayak abis, kayak tenaga abis. Kayak bener-bener kayak orang abis. Kan kita baru mulai juga. Kayak orang abis Ya. kayak aku habis lari kenceng kayak gitu rasanya gitu. Nah kalau Wisnu ngerasainnya basah ya, Nu? Basah kayak habis kecemplung gitu. Terus tadi kita berdua di bawah itu dengar suara air kayak kali, dengar suara kali kayak deres gitu. Kali deres ya. Nggak ada kali kan? Nggak ada kan? Deres banget. Nggak ada kan? Terus tadi gue ngecek kamar mandi, udah 2 kamar mandi, lantai bawah sama lantai atas, nggak ada air sama sekali. Oke. Kering kerontang. Iya. Iya. Ini dia ngasih nama panjang, tapi kayak aku tuh nggak bisa ngelihat full huruf. Yang di kepala aku adalah huruf Y, ada huruf D, terus yang lain tuh kayak blur gitu, aneh banget sumpah. Tapi ini panjang ya? Panjang. Diinget dulu ya Fat. Y sama D tapi panjang. Saradix. Ini kuyup ya, rambutnya basah semua nih. Ya makanya tadi pas Wisnu bilang ada yang dengar suara air, makanya gue ngeliat rambutnya kayak rambutnya basah di sebaju. Basah sah semuanya ini udah kayak habis kecemplung lu angkat gitu. Ini bentar ya, ini agak aneh nih. Aku keluar dari ini kayak batu-batu gitu, bisa berhasil dari air itu kayak lagi ngerangkak untuk ke pinggiran tapi ngelotin batu-batu. Nah sih bener, berarti dia keluar lagi. Terus kayak gitu. Kepalanya tuh kayaknya ada luka di belakang sini nih. Iya bener. Di belakang sini. Sini nih. Kebentur. Nah, karena masih baru basah. Ini apa kebuka nih? Karena ada darah juga ya dan sakit nih sini Mbak. Itu masih kayak struggle-nya tuh dia udah ngelewatin batu-batu, datarannya itu juga batu-batu jadi sakit. Apa namanya buat ngilangin juga sakit gitu ininya. Tapi kan udah nggak ada tenaga jadi ya sakit gitu. Nah terus anehnya Mbak nggak tahu itu berapa lama dia begitu. Yang terakhir dia ingat dia udah duduk, dia ngeliatin dia lagi tidur. Oh shit. Jadi posisinya gini tiduran gitu ya gitu. Tengkurap. Terus tadi jumping yang dia kasih lihat ke aku dia lagi duduk bukan
duduk sambil gini gitu, gimana sih, dua kaki gitu, ngeliatin badannya dia. Jadi dia meninggalnya pas udah pada saat dia udah ngerangkak, udah kehabisan tenaga, udah tes akhirnya dia. Nanti pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan dia sampai di endingnya tuh adegannya tuh seperti itu, ya kan? Terus berusaha keluar dari air melalui batu-batu, yang mana daratannya juga ada batu-batu juga. Luka makin. Terus kayak ya ada luka tadi di kepala kan. Terus tangannya juga pasti, badannya juga sakit pas ada di bawah. Aku susah ya dapat nama. Aku boleh nggak sih ngasih nama? Boleh kali ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ngasih nama gimana? Aku mau manggil Ditulis aja. Tadi Mbak dapat hurufnya apa? Iya sama dia tapi panjang. Panjang tuh kayak ada berapa suku kata deh. Aku boleh nggak manggil Yana? Hah? Boleh nggak panggil Yana? Diana. Yana. Yana. Jangan lihat ke gue. Boleh nggak panggil Yana? Lu bisa komunikasi nggak? Ada suara cicak lagi. Boleh nggak manggil Mbak barusan Yana? mau VR ya? Terus tiba-tiba nggak, biasanya kan. Kalau ada suara cicak tuh kayak diain gitu loh. Cicak Yana namanya. Aduh anjing Wisnu, gue udah dari tadi Wisnu, gue udah serius, gue nahan kentut, lu bercanda lagi. Gue kentut dulu kalau gitu. Astagfirullah. Masuk nggak Thompson? Ya Allah, ada Thompson. Tadi Mas, Sorry, gue nggak tahu dia jauh kok. Bau nggak? Yana aja terus. Nggak apa untuk sementara ya, Yana ya. Apa sih? Ini Yana gue tulis dulu sementara ya. Kecil aja kecil. Yes, oke, nggak apa. 5. 955. 1955. 1955. Kita panggil Yana boleh ya? Boleh. Nama kamu panjang banget ya soalnya ya. Yana ada di sini. Tadi ngeliat kita ya datang ya. Oh ngeliat ini. Ini namanya Wisnu. Ini namanya Sarah yang kamu lagi ngomong. Ini namanya Fadi. Iya. Yana udah lama tinggal di sini? Sudah. Yana sendiri. Sendiri. Tadi Yana ngelihat Wisnu apa Wisnu ngelihat Yana? Ngelihat ya. Kaget nggak bisa kelihatan? Iya. Kaget. Dia lihat. Yana boleh tahu nggak kenapa Yana bisa ada di sini? Menunggu ya. Semuanya pasti akan menunggu ya pada akhirnya ya. Nggak cuma Yana, kita pun pasti akan menunggu. Tapi boleh tahu lagi kenapa Yana bisa keluar dari air? Itu apa? Kali? Yana masih ingat kejadiannya, kenapa Yana meninggal? Sakit ini kepalanya ya, kebentur. Banyak darah ya, keluar. Kenapa bisa ada di air? Iya, itu darah. Keluar juga darah ya, dari hidung juga ya. Mulut juga. Terbentur atau dibentur kan oleh seseorang? Sama orang? Terbentur. Kok bisa? Yana kepleset? Yana lompat. Kenapa Yana lompat? Kenapa Yana lompat? Kenapa Yana lompat? Aku serasa dia harus berusaha untuk nggak tahu ya, tapi nggak ada yang ngejar gitu. Nah itu pertanyaannya. Maksudnya gini, Pak. Perasaan dikejar itu hanya ada di dalam sini, tapi fisiknya tidak ada yang ngejar.
Maksudnya gimana? Jadi dia di dalam ini bergejolak di dalam dirinya dia. Ada sesuatu yang dia berantem sendiri sama dirinya sendiri. Itu yang bikin dia akhirnya memutuskan untuk melakukan hal bodoh. Oh jadi Dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Nah, dia sebenarnya nggak mikir panjang. Kayak ada soalnya Mbak ngerasain kenapa dia panik, apa dikejar. Pas tadi Mbak kayak berusaha untuk nggak ada. Soalnya Nur juga pribadi nggak ngerasa ada orang lain, jadi dia sendiri aja. Dia sendiri. Sendirian tok gitu. Sendirian. Tadi gua masih positive thinking. Iya. Pas dia loncat tuh, gue sebenarnya udah pengen ngomong bunuh diri ya, gitu. Tapi gue masih positive thinking bahwa Ada yang menyalahi pasti dia. ada. Makanya gue tanya lagi, Iya. ada nggak? Siapa? Siapa saling narik? Enggak bukan narik. Hah? Kenapa? Kenapa jantung lo? Streamline-nya. Hah? Kenapa jantung lo? Kenapa? Ini kayak gini rasain dia nih. Tadi barusan kayak jantung Mbak tuh kayak terus kayak ada suara kayak di dalam aku tuh kayak gimana sih kalau di dalam diri kita ada yang kita mau A tapi yang dalam diri kita tuh ngelawan gitu. Rasanya kayak gitu, nggak enak nggak sih? Iya, iya. Tapi jelas ya. Kayak ada dua orang di dalam dirinya dia. Bipolar. Bukan bipolar sih. Aku menurut aku Jadi- ini udah ini serius Nu. Iya. Karena bisa kegeser Nu. Apa ya itu multiple personality disorder bukan sih? Jadinya kan? Iya. Tapi dia tahu ada yang lain di dalam dirinya. Sorry, ini dia tahu ya ada yang lain di dalam dirinya itu dalam bentuk dirinya sendiri atau ada Sosok lain gitu. ya Bukan, itu emang benar-benar dirinya sendiri gitu. itu dirinya sendiri. Aku tadi kayak sempet agak anxiety ngerasainnya karena anjing kayak apaan sih gitu. Karena bergejolaknya Gimana tadi ulangin? apa? Yang tadi? Apa? Anjing. Nanti. Iya, serius. Jangan bercanda, lagi serius. Parah lu. Terus apa tadi? Apa tadi? Lupa. Multiple personality. Oh, multiple Ya, personality. jadi kalau yang Mbak pernah nonton dokumentari itu, kalau orang yang mempunyai personality banyak, ada kadang-kadang sampai 20-an ada loh. Nu. Iya. Jadi Oh, ini dia gua sampai- nonton film Split. ya kayak Salah gitu. satunya itu. Salah satunya itu. Tapi Mbak pernah lihat, jadi dia sadar bahwa banyak si sosok-sosok yang di dalam dirinya. Bukan sosok, ada personality di dalam dirinya, tapi ya emang kadang-kadang itu Tapi dia bisa switch kan? nggak bisa kontrol ya. Tapi Gitu. kalau dia nggak bisa Kalau dia kontrol. nggak bisa kontrol. Nah, Mbak nggak tahu nih nama. Kalau aku curiganya dua yang kenapa panjang ini ada dua nama. Gitu. Nah, yang satu tendensiesnya itu adalah self-inflicted. Jadi selalu mau melukai dirinya, selalu ngerasa kayak hidup ini tuh pahit, hidup ini nggak baik, hidup ini pokoknya semua yang ada di Negatif hidup ya? ini tuh negatif. Gue mati aja. Sementara yang satunya lagi periang kayak bubbly, just living a simple life gitu. Nah, dia struggling di situ. Nah, pada saat yang nggak tahu kenapa ini yang destruktif, sisi destruktifnya dia memutuskan untuk lompat, pada saat dia keluar dari air itu udah kembali ke Yana. Jadi dia kayak Oh, makanya dia tetap berusaha untuk hidup. Iya. Iya, oh gitu, make sense. jadi dia kayak yang Makanya gue bingung kalau dia bunuh diri, gue pikir dia nggak jadi mati nih, gara-gara Iya. dia masih selamat nih. Iya. Terus dia coba untuk keluar dari air itu, mungkin dia kan kelelep gitu kan. Ya bisa kita bilang si Yana ya akhirnya pas pada saat dia mau keluar ya, itu. ya Mbak Tapi bilang Yana. tapi Sar, itu kan dalam satu tubuh. Ya. Terus gimana tuh? Sedangkan dia dibilang kamu ngapain di sini? Menunggu. Ya, nunggu. Ya, itu Yana mungkin sejatinya kan, Pak. Kasihan loh. Tapi nanti kita seperti biasa kita akan doakan semua ya. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit sosok yang kita panggil Yana ini
gitu. Ya, oke. Ini bukan nama sebenarnya, kita cuman panggil namanya Iya. karena namanya Panji. Dan dia juga Dia nggak juga masalah, mengiyakan dan dia mengiyakan. menyebut dirinya Yana gitu. Yuk, streamline-nya udah berhenti loh, Berhenti. suara Tadi gue air. denger streamline, Fat. Oh ya? Kita Gua bener denger. kan ya. Udah pakai headset ya? Yuk, kita kemana lagi Pak Demil? Oh, ke arah sana. Yuk. Oh, bener. Nah, bukan ke situ. Siapa? Apa tuh, Mbak? Tadi sini ada sesuatu di bawah situ. Apa tuh, Mbak? Itu tadi habis ngeliatin di dalam sini soalnya. Yuk, lihatnya sosok apa? Dalam Coba, lu ikutin. Lu Kayak- ikutin aja. Kayak rumah sakit ya? Kayak apa, Nu? Sosoknya kayak ini, Mbak kalau tahu Slenderman, tapi nggak pakai baju. Oh, tinggi gitu ya. Secara energi gimana, Nu? Apa ada tekanan atau Nggak biasa? ada. Oh, netral ya? Ha-ha. Oke. Di lock dulu boleh, Nu? Ya. Itu bekas apa ya bercecer-ceceran gini ya di tengahnya? Rapi amat. Tapi kok ya. rapi burungnya? Iya, rapi lah tuh. Ada tracknya. Kayak ada tracknya gitu mereka pas di situ. Mas, burungnya rapi, Mas. Burungnya rapi. Burung pakai tuxedo anjing. Mau kemana? Ruangannya masih bersih nih. Lenny. Beda lagi. Siapa kamu namanya? Lenny. 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 Siapa ya? Lenny apa Reni? Hah? Lenny. Lenny. Lenny tinggal di ruangan ini. Di mana kamu tadi? Di bawah. Bareng sama Yana. Kamu kenal Yana? Kamu kenal dia? Kamu kenal dia? Lenny ngapain di sini? Rumah Lenny di bawah. Oh, boleh kita gambarin? Boleh nggak kita gambarin Lenny? Kayak tadi, ya. Boleh. Lenny. Iya, tapi Lenny-nya liatin dulu kayak gimana coba. Liatin ke kita. Ayo liatin nggak? No. Dia yang tadi. Hah? Dia yang tadi lari, yang di kamar itu. Coba tanya, yang mana? Yang tadi yang kita lihat sekelebatan itu, yang Kamu yang tadi di tangga? di tangga. Bukan. Lu kelihatan nggak kalau lagi di sini? Kalau di bawah nggak bisa gua. Kalau di Mbak nggak bisa ya? Oke. Lenny, Lenny. kenapa? Lenny nunjuk siapa? Kenapa yang gendut? Yang gendut? Hah? Pegang. Ya. Ini? Kenapa dia? Hah? Oh, Lenny ngikutin Ikut dia. Aji. Ngikutin Aji, namanya Aji. Aji. Namanya Aji. Kok Lenny bisa ikut Aji, kenapa? Pengen ikut. Siapa yang pengen ikut? Lenny pengen ikut Aji. Kenapa alasannya? Enggak, harus kasih alasan. Nanti baru kita tentuin boleh apa enggak ikut. Pengen main aja. Pengen main sama Aji. Kenapa? Di sini. Oh, pengen main di sini sama Aji. Ya, Aji situ Ji, lo tanya-tanya Ji, gantian Ji. Fat. Fat. Tadi nggak pohon yang depan yang pohon nyender. Coba tanya dari situ bukan? Kamu yang di pohon bukan? Oh, lu ngeliat di pohon Ji? Lu yang lihat tadi. Bukan dia. Kamu di pohon. Tadi sempet saya senterin kasih lampu. Jahat. Hah? Enggak, bukan jahat. Karena kan pohonnya nggak kelihatan kalau malam.
Hah? Enggak bohong. Serius? Kok deg-degan? Masa sih? Enggak kan? Bener loh. Pohonnya kan kalau gelap nggak kelihatan. Coba mana deg-degan nggak sekarang? Rasain sendiri aja. Aku nggak jahat. Serius. Kamu di pohon itu? Oh, sama siapa di situ? Ada. Banyak. Leni. Mau digambar dia. Ya lo pegangin. Oh iya, ya dipegangin ya. Yuk. Coba kasih lihat yuk. Ini tipikal nih, lo pasti tahu bentuknya kayak gimana. Hah? Tipikal perempuan yang bisa lo lihat. Hah? Tipikal. Tipikal itu tipe. Leni dulu manusia? Gak tahu. Nggak tahu. Pernah hidup? Gak tahu. Pernah nafas? Gak tahu. Pernah punya pacar? Pacar. Kekasih? Suami? Pasangan? Pasangan. Iya, punya. Dulu pernah punya? Lupa. Udah lama banget berarti ya? Lama. Iya. Kayaknya. Leni dari dulu di pohon itu aja. Maaf ya tadi silau ya, kena senter ya. Ya, saya lo santerin soalnya tadi. Nggak silau. Masa sih? Nih. Nih senternya tadi tuh. Tadi aku lampuin pohon itu tuh. Tuh nyala tuh. Tuh, tahu nggak ini namanya senter? Ini namanya senter untuk menerangi jalan. Center. Center. Nah, ini banyak belajar ya dari manusia ya? Belajar. Banyak gak sih manusia yang suka kesini? Hah? Kita ganggu nggak di sini? Nggak ganggu kan ya? Tapi maaf ya tadi silau lampunya ya. Gak silau. Iya, oke nggak silau. Udah lama gak lihat silau. Oh ya? Ya. Gelap terus. Ya. Leni mau lihat yang silau? Leni cerita deh ke Sarah. Kenapa Leni bisa di sini? Udah. Panas. Kenapa panas? Kenapa panas? Kenapa panas? Siapa sih? Itu tante pohon. Tante pohon. Tante pohon. Dia sebenarnya tadi tuh cuman ngebeo Fadi. Hah? Ngebeo. Cuman ngebeo Fadi. Udah Ngebeo tuh gimana ya? ngebeo, jadi Fadi ngomong apa dia akan nyeplok apa yang Diikutin. dia tangkap, jadi dia akan ngomong apa yang itu. Tapi tadi pas pada saat melayani di badan aku tuh ada walaupun dia nggak tahu kayaknya udah lama gitu, tapi kayak ada rasanya kok aku lost gitu, ada sesuatu yang hilang dalam diri aku pada saat tadi komunikasi. Tapi kasihan deh, maksudnya ada sesuatu ya. Terus dari tadi awal mulai komunikasi itu yang terbayang di aku tuh adalah suatu keluarga. Jadi ada ayah, ada ibu, dia sama ada satu nih nggak tahu adik, kayaknya adik lah soalnya lebih kecil gitu. Nah itu tuh kayak tiba-tiba hilang, sosok keluarga ini tuh hilang. Karena udah terlalu jauh, nah itu apa ya, susah gitu digali. Aku ingat-ingatnya lagi, tapi kok kenapa ya ada rasa itu tuh, ada rasa kayaknya bisa nih gitu. Maksudnya mungkin ingat tadi aku berusaha untuk membuka. Iya, dia sempat diem dulu tuh. Nge-recall. Tapi dia nggak ingat kayak. Nggak ingat. Tadi kata silau itu kayak, silau, gue kayak tahu silau, gitu. Di dalam diri aku jawabnya gitu. Tadi banyak cerita nggak sama lu saat kayak lu nggak dapat ya manusianya karena tadi tiba-tiba hilang gitu Iya, ya? tapi itu yang jelas sekali adalah rasa itu lost sama ada keluarga itu hilang, keluarga itu. Kenapa ikut Aji? Tadi ngikutnya ke Aji, nempelnya di Aji, terus wah pas Mbak ngebuka kayak aku mau kali gitu. Oh.
Nggak boleh nu kasih lihat ke namanya Leni apa Reni sih? Tadi sih dengernya L ya, Leni ya. Tadi Mbak sempat bilang apa dia ya? Bilang panas itu kenapa? Tadi gue lu ngikutin. Panas. Panas nggak kuat dia. Nggak kuat panas? Ada. Hah? Ada yang Pohon tadi berarti. ada Oh. jadi Bukan di pohon yang belakang. sekarang agak itu nu dibatasin kayak nggak boleh lama-lama gitu. Kayak udah stop gitu. Jadi mah nggak boleh buang kota. Bagus sih maksudnya. Jadi ada yang Biar jaga, energinya Mbak nggak terlalu ada yang jagain. ngedraining ya? Tapi seremnya jadi lebih semuanya lebih kayak gitu. Oke. Lu ngomong tipikal ikut lagi. Hah? Kayak ada apa ya? Apa sih? Mau kesana, nembus. Apa sih? Kita mau ngapain? Gua ketinggalan. Aku Gua tadi punya- pakai hand sanitizer. Oh, aku mau nyontohin dulu. Oh, nyontohin sebentar. dulu. Contohin dulu. Enggak, jadi tadi aku barusan ngeliat si sosok Leni ini kayak Leni atau Reni ya namanya, ntar kalau Leni. kalau komunikasi L. tanya lagi ya. Tapi nggak pakai Kravitz sih. Kalau apa namanya, udah bercandanya udah. Jadi terakhir itu dia kayak di tembok gitu, ada tembok di depan dia terus dia kayak nangis-nangis nu. Oh, kasihan. Jadi nangis kayak gitu. Nah itu terakhir tuh itu terus yang diulang sama dia ke Mbak. Yang pasti dalam Mbak tadi. Sekarang barusan kalian nanya-nanya itu kayak sedikit-sedikit kayak muncul ada memori itu dan dia kehilangan banget kayak gimana sih kalau kalian kehilangan satu keluarga? Hilang. Maksudnya gini, hilang dalam artian tadi lu hilang hilang gambarnya tuh dia lupa atau keluarganya Meninggal kayaknya, keluarganya kecelakaan. Jadi lost kehilangan. Dan ini ada hubungannya dengan air juga nu. Oh iya. Jadi ada atau ya ini kayak ada di kapal. Jadi bapak ibu dan adiknya ini pergi. Pokoknya kecelakaan kapal deh kayaknya. Karena berhubungan dengan air. Dan dia takut air. Leni. sorry, Leninya ikut apa enggak? Enggak ikut. Apakah dia menyesal karena dia nggak ikut akhirnya? Seharusnya dia ikut tapi ada sesuatu yang bikin akhirnya dia nggak jadi. Udah deh kamu nunggu di sini aja gitu. Kayak pelan-pelan mulai ke ini. Sambil jalan yuk, ini panas banget. Ya. Coba keringatan banget, Sar. Ya. Panas. Tadi buka jendela dulu tadi. Enak. Ini siapa nih? Belum. Ini ada dia di badan aku. Si Leni. Mau diajak kemana? Sendiri. Hah? Sendiri. Leni sendiri? Leni udah ingat dulu? Orang tua Leni kemana? Hah? Ingat orang tua Leni sama adik Leni? Leni jadi ingat. Nggak apa-apa. Siapa tahu kita bisa bantu. Ya. Leni ingat lagi ya. Ya.
Harusnya mereka tidak pergi. Kasih tahu kamu pergi. Lenny udah ingetin ke mereka mendingan nggak usah pergi. Hah? Sudah. Kenapa Lenny melarang mereka pergi? Apa yang Lenny dapat? Mimpi. Mimpi buruk. Mereka pergi kemana? Lenny ingat? Lenny kangen ya sama orang tua ya? Minum dulu, Pak. Minum dulu. Tisu. Cepat. Tisu. Oh. Aku boleh minta tisu nggak? Tisu, Jen. Sampai sekotak-kotak. Kotak-kotak. Nasi goreng, nasi goreng. Sekalian. Taruh aja. Oh beneran ada loh. Beneran ada. Bercanda gue. Dia mimpi buruk saat. Tadi tuh Kayak premonition kali ya. Dia udah ngelihat oh bakal ada sesuatu nih. Aku dari tadi kayak ini tahun berapa sih Oh kejadian? iya tahunnya ya. perginya tuh naik mobil tapi nyebrang pakai kapal. Pas pulangnya gitu ada sesuatu yang terjadi, kecelakaan gitu. Jadi dia pas dikasih tahu sama keluarga yang keluarga jauh, dia nggak terlalu dekat gitu Fat. Dan anak ini bisa dibilang anak yang peka. Dia dari kecil itu memang sering kan ada orang yang mempunyai kemampuan dari lahir memang, jadi dia suka dia tahu gitu, bukan meramalkan apa yang akan terjadi, bukan, tapi dia hunch-nya tuh kuat gitu. Apa sih namanya? Dia bisa tahu misalnya, kok kayaknya nggak enak deh, ini ada apa, dan itu selalu kejadian. Makanya dia itu takut banget dari sebenarnya. Makanya dia wanti-wanti ke keluarganya gitu. Iya. Ya. Tapi keluarganya nggak ada yang dengar. Iya, kayak nggak apa-apa, itu cuman ini aja. Soalnya mereka harus pergi karena harus menghadiri pernikahan keluarga jauh atau gimana gitu. Pokoknya harus datang. Acara keluarga lah ya. Nah, dia ya udah kamu di rumah ada bukan pembantu juga sih, jadi si kayak embok gitu, tapi si mboknya datang pagi terus pulang gitu. Dan sosok Lenny ini juga 70-an kah? Sudah mungkin ya, dan sosok Lenny ini juga bukan anak kecil, kayak udah remaja yang adult, jadi udah menjelang 19 atau 20. Nah, dari kecil sebenarnya Lenny atau Reni ini aku agak ragu namanya karena dia anak ini cadel ya sebenarnya. Oh. Oh cadel. Jadi kayak ngomongnya tuh kayak apa ya gitu, kok bukan Lenny, tapi soalnya kalau aku bilang Lenny, dia di dalam hati aku kayak bukan gitu. Oh, kayak ada rasa itu. Maaf Reni. ya. Sorry. Tuh nggak apa-apa, it's okay. Apa? Jadi dari kecil itu karena dia nggak pernah nggak ada yang bisa diajak bicara tentang apa yang dia rasakan dan dia alami, akhirnya dia struggle sendiri.
dari keluarganya juga selalu apa ya, enggak itu cuma perasaan kamu aja. Nah, Justru malah lu dianggap gila sama keluarganya ya kan, jadi kayak berlebihan gitu. Ya nggak sih, mungkin Mbak? nggak dibilang Bukan gila gila sih, sih, nggak nyampe maksudnya- tahap itu sih. Ya maksudnya berlebihan, udah nggak apa-apa kok gitu. nggak usah mikir kayak gitu Iya. gitu. Dan gitu. keluarganya juga kayak tidak mencampakkan dia dengan kelebihan dia, nggak ngebuat Iya. dia aneh. Karena yaudah gini deh, kalau kamu mimpi buruk, kamu tuh memang nggak mau berangkat, kita tetap berangkat, kamu di rumah aja. Itu tuh masih fine family yang Iya. baik-baik aja Bener, gitu bukan keluarga. Precaution buat dianya kan, buat si Dia akhirnya stres karena Iya. it happen Iya. gitu. Dan banyak kejadian dari dia waktu kecil itu mungkin ada mimpi yang bener-bener A sampai Z tuh sama. Ada juga yang memang sepotong-sepotong tapi selalu kejadian. Nah itu ke dirinya dia sendiri loh, dan tanpa dia bisa akhirnya bercerita. Apa sih namanya itu? premonition. Oh bukan. Gua skip lagi. Yang sepotong-sepotong suka diliatin terus tiba-tiba Deja vu. kejadian. Deja Enggak, vu. dia mimpi. Mimpi. Ini selalu datang dalam bentuk mimpi. dalam mimpi. Selalu dalam mimpi. Itu sampai dia ketakutan. Tapi memang ada salah satu apa ya, anak-anak yang memang lahir dengan kemampuan ini gitu ya, kemampuan apa sih bilangnya? Tapi bisa dibilang ini nggak sih Mbak, premonition? Jadi melihat masa depan, kurang lebih lah, ada gambaran dia. Ya dia ngerasa apa namanya, dikasih warning mungkin gitu ya, gitu. Tapi ya memang nggak semuanya juga. Aku deja vu sekarang anjing. Nah itu gua tuh kayak biasa. Masih nggak Mbak? Masih. Masih? Ini aku kayak ngomong gitu juga tadi ke Fadi. Fadi ngomong gitu tadi. Oh, ini deja vu beneran? Masih, Aku masih ingat- nggak beneran? Iya, Oh, gua pikir Enggak nih, ini deja vu. ya gue tahu deja vu rasa kayak ada sepotongan gitu. Kalau masih berapa lama scene. tuh. Anjing. Oke, stop. Apa tadi? Tunggu, serem. Oke, serem. Oke. Oke, serem. Oke. Oke, serem. Nah, jadi ada beberapa mimpinya dia yang nggak kejadian, no. Jadi memang nggak semuanya Nggak semuanya. terjadi, tapi ada kebanyakan hal yang rasa apa dari mimpi itu bener gitu. Walaupun mungkin nggak 100% tapi ada kayak gitu. Nggak 100% sama, tapi kejadian. Nah itu yang akhirnya dia ke dalam sendiri. Nah ini dia nangisnya tuh bener-bener histeris banget karena kehilangan Orang tua, orang sama tua dan saudaranya. saudaranya. Terus akhirnya bisa linger dan jadi form gini. Oh, Oke. Kita sambil moving, sambil nanti. ke deket dia. Mbak kalau udah gitu. Sambil ke deket dia. Bu, nanya Bu. Ya, siap. Ada yang ngetok-ngetok tadi siapa ya? Bener, selamat dulu. Aduh. Enggak, si kampret, si Sofian juga begitu lagi. Dengar juga lo berarti? Ya, nggak apa-apa. Lagi ngantre mau diceritain, tapi nggak apa-apa. Semua kan kita juga harus memilih, nggak semuanya ya, gitu. Jen. Oke, boleh jalan? Lo tadi ngelok sini satu ya Mbak ya? Wih. Anjir gue lagi gak fokus nih gue. Hand sanitizer. Jen, lama. Ntar dulu. Orang mau bersihin tangan, Mbak, langsung masuk aja. Thank you, dulu. Oke. Ya, kasih gambar. Gue hand sanitizer dulu bentar. Pegang tembok kotor kah? Apa Mbak? Gambar? Enggak. Hah? Namanya diganti nih. Namanya ganti? Reni. Reni. Maaf ya. Reni, maaf ya. Ini pohonnya Reni ya? Iya kan Reni sini. Beli. Hai Reni. Nah ini gue nggak bercanda ya. Nih, kan dia bilang nih silau nih. Aku cuma ngasih lihat aja ini pohonnya ya guys. Saradik tuh pohon yang di sini nih. Ini kenalan. Yang tadi kita senterin. Oke. Ini Mbak jadi mau jawab tadi pertanyaan Nunu nggak di sini? apa? Kenapa bisa Oh iya. form? Iya, aku mau jawab pertanyaan Wisnu di sini. Pat, Udah. Oke. Jadi Reni hidup itu sampai dia usia 26-27, Wisnu. Jadi oh iya berarti she is seumuran itu. struggling, dia bener-bener kayak kadang-kadang dia biasa, tapi ada momen dia ingat lagi dan si mimpi-mimpi itu muncul-muncul lagi. Nah itu bikin dia
jadi ketakutan, nggak tahu cara bagaimana untuk menyelaraskan dan mungkin nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Dia juga nggak mau ngomongin ke orang, takut disangka lebay lo kayak gitu ya. Nah, dia takut takut tidur. Jadi saking nggak maunya mimpi, dia itu bertahan nggak tidur. Dan jadi apa ya? Jadi kan terganggu akhirnya, dan itu yang kesehatan ya kan. Ya. Itu pertama, terus mental. Benar. Dan dia selalu Ditambah, pindah-pindah tempat kerja. Tidak pernah bisa, misalnya dia naksir banget sama cowok, dia seneng banget udah berjalan, tapi kayak ada momen dia dikasih mimpi, terus dia mimpi tentang cowoknya, dia kabur ngilang, terus kayak gitu, jadi dia ngilang. Ghosting gitu? Literally ngilang, kayak karena dia nggak mau ngehadepin, ngerti nggak sih, karena dia selalu dikasih clue-clue itu, tapi jadi dia dan tapi ada juga mimpi-mimpi yang sebenarnya bukan beda kan itu. Maksudnya dia karena dia tidak mempelajari, dia tidak membiasakan dan nggak menyelaraskan apa yang dia punya, akhirnya semuanya disamaratakan. Samain, karena dia udah kebiasaan takut sama mimpinya, secara psikologis dia mendingan kabur deh. Jadi apapun yang dia lihat di mimpinya itu jadi kayak bikin dia nggak bisa hidup gitu, semuanya dibatasin. Tapi kan seharusnya nggak seperti itu. Sampai akhirnya ya dia stres, ya udah. Bunuh diri. Iya. Ini Mbak dapat tahun nggak Mbak? Iya, 70-an. 70-an. Pinter kali Mantap. sekarang. Salaman lagi. Enggak, soalnya 70 berapa? ketika pas 70 berapa? Nggak tahu, gue 70-an, Gue nulis nih, gue ikutin lo nih. Nggak tahu, di bayangan gue 74. 74. Pinter. Bener. Gue tulis ya, mantap. 74 itu pada saat dia usia 26-27 itu. Soalnya waktu pas Mbak ceritain kapal, nyebrang, rumah, di otak gue tuh kayak ngegambar gitu loh, Nu. Kayak ada jadi scene ya, ada scene ya. Gimana, ya sama kayak gue kalau misalnya kayak pas gitu. Mbak VR, cuman gue bedanya ngerasain. dia VR, lo gambar, nah gue cuman ngayal doang. Bukan ngayal, kan ngerasain. Itu udah beneran. Yang waktu itu gue ngerasain apa? Yang gue ngerasain ini bambu. Iya, Oh iya, bambu. Sama Iya, radio, oh iya. suara radio. Radio. Nah, Terus yang belakang gue lemari kaca. dia ininya Ya, kenapa mesti ini sih suicide? Ya tapi susah juga sih. Kasihan, stres dia. Mungkin tahun-tahun segitu kan nggak ada, mungkin dia nggak ada di lingkungan yang orang-orang yang sama kayak she dia. cut herself juga ya. Cut tuh gimana? Ada orang-orang yang suka menyakiti dirinya pakai silet atau benda tajam di silet-silet. Jadi kalau dia nyilet-nyilet itu untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di sini, jadi dia menyakiti dirinya secara fisik. Itu ada. Sampai hari ini juga ada beberapa orang yang seperti itu. Oh iya Mbak. Kalau bukan benar untuk bunuh diri ya, cuman untuk nyakitin, untuk nyakitin. Untuk mindahin rasa sakit yang di sini ke sini. Kehilangan, iya. Itu Bego. Istighfar daripada begini. tapi nggak boleh, karena sampai hari ini mungkin ada yang struggling seperti itu. Sebaiknya Cari pertolongan deh atau nggak harus cari ke dokter. Iya, Iya, ke dokter deh, ke dokter. harus ke psychiatrist, harus ke psikiater untuk pasti. atau nggak cari teman ngobrol aja dulu, ya kan? Nggak usah langsung ke psikiater. Harus ke psikiater. Langsung Paling siap. nggak Harus ke psikiater kalau udah Ya sampai. misalnya mereka kesusahan, wah susah nih untuk langsung ke psikiater gitu, yang dipercaya aja, ya nggak sih? Kayaknya harus psikiater. Soalnya udah nyampe ke tahap ini, Nu. Gitu. Gitu. Oke. Terus tadi apa? Akhirnya dia bunuh dirinya itu. Kan jadi dia nyilet gini, nggak terlalu tajam, maksudnya nggak terlalu dalam. Nggak sengaja berarti. Nggak, dia sengaja, dia udah kayak ya udah deh gitu. Tapi yang awal tuh kayak aduh sakit lagi tangan aku. Udah, yang penting kita udah tahu ceritanya. Udah, yuk. Yang penting kita udah tahu ceritanya. Udah nggak usah. Ya udah, yang penting kita udah tahu dapat pesennya. Gini loh. Udah. Udah. Wak. Pegang saran dulu. Demian sama Fadi kalau mau explore boleh dulu silakan. Wisnu, aku boleh hap dulu nggak dua? Iya, hap dulu. Padem, lu ke arah sini, Padem. Ke arah sini coba lihat. Oh, mau bales.
Kan udah tahu. Takut dong. Gini. Berdiri, jajar. Jadi kenyang. Sini Dika, sini. Mau pilih yang mana? Iya. Seru sama tuh. Yang mana? Yang kiri. Yang itu coba buka dulu, kita buka. Buka, katanya buka. Bisa gitu ya? Astagfirullahaladzim. Wah, tadi sakit banget ini aku sampai gitu. Enggak dong, nggak dikasih rasa dong. Baru pertama kali nih ya ngeliat ya. Jadi kalau dulu itu hanya pernah mendengar cerita. Tapi ini sekarang lihat langsung Mbak kaget. Tapi udah pasti ini menyerupai. Maksudnya dia memilih sosok ini. Tapi Mbak juga agak bingung karena kenapa kok dia milih sosok ini. Cewek kepalanya 3. Serem banget loh. Mbak tadi kaget pas mau turun tangga kayak. Berarti yang dari bawah? Kaget. Oh, iya udah. Iya. Afirmasi di bawah itu. Di tangga tadi makanya aku bilang Itu kepalanya 3. kepalanya 3. Oh, berarti kok kan Nono ngeliat muka gitu ya. Muka, rambutnya di sini ada rambut. Tapi enggak. Kepalanya 3. Nah, Mbak pernah dengar cerita dulu Pak D yang cerita di jalan di rumahnya Uti di belakang dulu, inget nggak? Pak Ada Adi. perempuan kepala 3. Adi. Ada perempuan kepala 3 dulu. Oh iya, di bawah berarti tadi. Ini baru pertama kali kita. Aku baru pertama kali ya selama di memburu Berarti misteri, diafirmasi. selama di Serem dong mukanya DMS, selama ini baru lihat langsung sosok yang Tapi badannya nggak lihat loh, Mbak. Lehernya bercabang gitu. Jadi kayak gini aja gitu. Nah, iya, gitu. Ini ada Kepala 1, kepala 2, kepala 3 gitu. Wajahnya lain-lain ya, Nu? Jadi gimana? Kepala. Ini ada kepala apa enggak? Kepala Udah kayak 1. King Ghidorah ya? Iya. Ini kepala 1, kepala 2, kepala 3. Calon kepala rumah tangga. Serem Bapak ini, Pak. Kan gue belum lihat. Calon dulu deh kalau bisa calon rumah tangga, calon kepala Sama, rumah kita tangga. sama. Calon kepala rumah tangga. Atau mau jadi kepala RT sekalian? Aku Kepala jengking, calon kepala muda. Apa? kelapa. Kelapa. Oke, Wisnu. Berarti Wisnu udah ngeliat, cuman belum ngeliat wajah yang kanan Jadi kiri. pas kita sebelum action tuh di bawah tuh, ini kan ada perempuan gitu dari bawah ke atas gitu mukanya nih, rambutnya kayak jabrik gitu. Sini ada rambut lagi gitu. Ya itu kepala dua. Itu kepala ternyata. Gue bilang, ini apaan sih? Boleh. Wisnu mau gambar nggak? Tapi badannya gimana nih? Belum lihat Gak badannya apa-apa, loh. nggak usah sepenglihatannya Wisnu aja. Yang Wisnu kelihatan dulu, nanti kalau udah makin kelihatan tambahin lagi aja udah gitu. Didetailin lagi. Didetailin aja, nggak usah langsung jadi, nggak apa-apa. Itu apaan sih? Mau timelapse nggak? Sambil Wisnu gambar, nggak apa deh, gambar dulu deh. Ini mau timelapse Wisnu. Kan Wisnu belum dapat semua. Nanti aja timelapse yang si Slenderman aja. Ya. Oh. Nih ya, coba ya. Oke. Kira panas juga pakai masker. Pat. Ini untung masker gue bengkoang. Kira ini energinya apa ya? Dia sih kalau secara energi sejatinya bukan dari daerah manusia. Jadi di daerah pedalaman yang masih banyak pohon di hutan ya. Oh, tapi hidup dulu ya? Enggak juga. Enggak. Jadi seperti ingat kalau misalnya kita ketemu koloni genderuwo, semacam itu. Tapi ini sosok lain, aku nggak tahu namanya apa. Tapi dia ngambil form ini. Aku juga nggak tahu apakah ini form atau bentuk yang aslinya dia atau dia memang memilih wujud seperti ini. Kayaknya sih memilih wujud seperti ini. Tapi kayak menurut saya kayak asimilasi deh, Mbak. Dia ngambil form, let's say perempuan,
tapi dengan wujud yang baru gitu. Jadi assimilation. Gue masih belum kebayang. Iya. Jadi kalau Wisnu ngerasainnya energinya lebih ke netral atau ada tekanan atau Nggak ada tekanan sih, nggak ada tekanan. Menurut rasanya ya. oh, netral ya, netral aja. Jadi nggak sempurna gitu loh. Jadi, Ini sebenarnya nggak jelas ya, rambut aja gitu ya, Nu. iya. Ternyata pas gue bilang malahnya 3, hah? Berarti emang malahnya 3 dong berarti. Secara energi dia panas sih, tapi panas. Ya Enggak. sekarang mungkin ya netral, tapi ya dulunya kita nggak tahu dia ngapain. Tapi sosoknya sebenarnya ada, kalau di rasanya Mbak ini dia dari pedalaman gitu, mesti dari hutan, dan Kayak koloni ya Mbak? bisa ke sini itu pasti ada sesuatu yang bawa dia, ngerti nggak? Jadi bukan dia yang pindah sendiri, Fat. Tapi yakin nggak ini dulunya bukan hutan? Iya benar juga. Iya Kita kan? nggak tahu. Tapi Kita kayak kita nggak ada yang tahu Iya, apakah benar, dulu sebelum dibangun gedung ini dulu Iya, hutan, iya, ha. Tapi soalnya nggak ada koloninya, Oh, nggak ada temen-temennya. nggak ada. Oh makanya lu bilang bahwa bisa aja dia dibawa ke sini gitu. Agak bergeser lah gitu Oh, dia. kalau ada koloninya tuh kayak ya udah berarti mungkin ini hutan dulu gitu ya. Gitu. Soalnya kan kayak kalau genderuwo, Pasti ada ini koloninya. yang di Jogja kan mereka satu keluarga tuh, dan ya mungkin emang mereka yang tergeser, kasihan. Oke, silakan kasih lihat ke Saradix. Ya. nih. Dari bawah gue tinggal gini nengok gitu. Ini rambut nih, Nu. Kalau Mbak ya lihat ya, ini rambut gitu. Ini rambut. Kepalanya? Kepalanya, iya. Itu kayak boneka yang suka ada di Iya gitu. mobil-mobil gitu. Mbak serem sih, kaget Mbak. Tahu gue juga kaget tadi di bawah. Kayak emang mereka yang sudah tua-tua, jadi ngambil sosok ini. Bentuknya sekarang. Ini baru perdana nih. Malah 3. Serem. Nanti aku pengen tanya sih sama mungkin Mas Hau sama Ngeri abis. ada Mas Wahyu mungkin. Ada nggak sih yang pernah terlihat nggak gitu, pengen nyocokin ya? Yuk kita jalan lagi. Sini udah mentok. Mentok? Kita balik lagi ke sayap Sayap apa? sayap patah. Kemana Pak? Basement kemana? Mau ke basement jadi? Gila, basement serem abis. Jadi nggak? Nah, go. Hah? Mana di mana? Ini. Oh, gitu. Yuk, rolling. Center. Wow. Nah. Jadi ngelain lagi nih Mbak, sini Mbak. Ini kayak Gollum. Iya. Ada kici-kici. Buat tanding. Kayak ini ya, Fight Club kah? Iya, Fight Club. Separate. Kipas. Jangan ganggu sosok
kecil. Kasih pensil nggak apa-apa, kasih. Kasih biar ini. Ini kecil-kecil. Ini kecil-kecil. Ini kasih. Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Itu yang kita temuin yang kecil. Kamu mau ngegambar? Saya kasih pensil, mau? Ayo coba ke tangannya. Nih, kamu bisa coret-coret di situ. Kamu siapa? Kamu siapa? Apa tuh, San? Bahasanya sama kayak yang waktu itu kita ceritain. Kayak ini apa? Gila, sesamaan. Naik, semua naik. Naik. Lu sosok ya banget. Naik, semua naik. Naik. Lu juga? Naik, semua naik. Semua naik, semua naik. Padi duluan. Dulu pegang tangan Mbak. Gak apa-apa, Padi dulu. Padi harus duluan. Oke. Islam gitu. Apa? Udah nggak sesek kan, Pat? Iya, tadi di jantung gua kayak ditusuk tadi rasanya. Sekarang udah nggak kan? Shit. Yang mau muntah semuanya muntahin semuanya. Buka maskernya semuanya. Gino, tangan. Aku jelasin di tengah. Yuk. Udah ini kan? Udah. Nggak ada nyamuk. Iya, makan ya. Oke. Ya, aku jelasin di tengah. Iya, banyak di bawah.
swarming gitu. Iya, sama aku juga. Awas, Dika. Ada yang nomprok kan? Iya. Air kelapa ya nantiin. Hah? Boleh. Oke, sini deh yang tadi belum nih. Ini sini. Hah? Oke, kalian masih ingat nggak gerbang iblis? Iya. Jadi di bawah itu adalah salah satu sosok yang sangat negatif. Masih menemukan hanya satu, tapi banyak rocok-rocoknya. Ada beberapa yang kecil-kecil. Tadi Mbak langsung udah kita keluar karena udah mulai neken Fadi, udah mulai takutnya nyusup gitu. Jadi kita mendingan keluar aja karena nggak semua sosok juga, maksudnya mereka kan memang ada hidupnya berdampingan dengan kita. Selama mereka tidak mengganggu kita, ngapain kita juga ya udah mengganggu mereka gitu, maksudnya ya udah kita cabut aja gitu karena emang ya mereka di situ mungkin mereka punya tugasnya sendiri, kita kan nggak bisa mau diajak bicara juga nggak mungkin karena mereka terlalu negatif. Jadi kan kita di sini emang niatnya mau ya siapa yang membantu, mau ngobrol dan kita pasti memilih ya Fat ya gitu. Dan memang kalau ada yang positif pasti akan selalu ada yang negatif. Dan ini jarang-jarang tapi memang ada sebenarnya di setiap tempat, tapi ini pas keras dan memang udah mulai apa ya, tadi sempat aku lihat dan aku kayak udah ini kita nggak bisa. Jadi tuh pas sebelum komunikasi tuh, sebelum dia komunikasi sama Sarah tuh masuk kayak gitu, makanya pas gue kok jantung gue sakit ya, terus baru ngomong kan gitu ya, jadi udah ada beberapa yang ya udah memang tempatnya di situ nggak bisa diapa-apain ya udah, tapi yang namanya di setiap tempat mau kosong atau tidak kosong pasti mereka akan tetap ada. Gimana sih caranya untuk kita yang masih hidup supaya tidak terpengaruh? Ya itu, jauhkan sifatnya negatif ya. Kita boleh marah, boleh nangis, boleh sedih, namanya orang, boleh kesel, tapi jangan berlarut-larut. Makanya aku bilang tadi kalau sedih ya lama-lama ya 3 hari. Aku pun juga gitu ke diriku. Nggak apa-apa sedih, meluapkan kemarahan, tapi nggak boleh terlalu lama dan akhirnya tenggelam dalam emosi kita. Makanya kalau orang dulu sering dikasih tahu dulu apa sih Nu? Kalau berantem atau marahan, kalau cemberut tuh jangan lebih dari 3 hari. Kalau enggak jangan kosong nanti setan lewat kayak gitu. Itu sebenarnya kayak jangan terlalu larut dengan apa yang lo lakuin, apalagi bengong. Ya lebih kayak yang negatif ya. Bengong itu kan kayak kok bengong gitu kayak gitu. Maksudnya contohnya seperti itu. Jadi bisa aja ya kayak tadi kan kita nggak tahu nih di bawah ada apa kan, cuman kita ngerasa aja. Ya udah kita tadi turun, niat kita satu kru ini niatnya positif, baik kan membantu. Tapi kalau misalnya memang di bawah itu udah pure negatif, kita akan bentrok juga. Ya, percuma sampai juga. Akhirnya ya udahlah kita mesti mundur deh. Gue tuh ngebayanginnya kalau lagi di film tuh ya, kita tuh hero-nya nih ceritanya ya. Terus kita masuk ke ruangan basement gitu atau geladak kapal gitu ya. Pas kita lagi masuk, mereka tuh lagi pada siap-siap mau perang gitu, pas nengok gitu ke kita. Serem, rame lagi. Gitu tadi gue ngerasainnya. Ya kayak ini, kayak apa? Kayak kaki kita luka nih, kita cemplungin ke kolam piranha. Langsung swarming mereka nyerang. Sebenarnya kalau misalnya mau dipaksain explore juga ya bisa aja, tapi ngapain? Maksudnya sorry, kita bukan budak konten. Aku budak cinta. Jangan dong. Oh, salah juga ya? Itu ada lagunya nggak sih, Budak Cinta? Ada. Bucin. Ada ya? Bucin, Budak Cinta. Bucin! Terus apa? Iya. Lo ngeledek Aji lo. Tapi sambil nunjuk gue juga. Tenang, April kita olahraga lagi. Oke, boleh deh sekali lagi boleh recap dari awal tadi. Ini menarik. Gambarnya hilang ketinggalan di atas. Wah. Ogah gue sini ke tangga lagi. Si Jen. Jen aja Jen. Oke. Ini adalah sosok yang kita, karena ada hanya Y yang muncul, ada nama panjang ya Pak, ada Y, ada D, tapi nggak kelihatan. Kita sebut dia Yana dan dia setuju, dia menyebut dirinya Yana. Dari ceritanya dia, aku menyimpulkan bahwa sosok ini ada dua kepribadian yang suka bergantian, dan pada saat dia mengakhiri hidupnya itu dia lagi bukan si Yana, lagi jadi sosok yang lain ya. Tapi ketika pas dia lagi sekarat itu Yana lah yang
mendorong dia untuk tetap bertahan hidup sampai akhirnya karena luka. Di sini loncat loh itu, kena batu, luka. Terus tenggelam juga sempet. Tahunnya 1955 ya. Ya. Iya. Dan ini bukan kalau misalnya dibilang oh tuh mungkin dia kesurupan, enggak. Ini pure kejiwaan ya gitu. Memang ada sekali lagi kayaknya seru ya, kan sekali-sekali ada yang nongol gitu yang menjelaskan, seorang dokter yang ahli. Boleh dong. Menjelaskan Habis apa yang itu multiple personality disorder yang lebih paham. Kalau aku kan nggak ngerti ya. Cuman aku familiar karena pernah baca atau pernah ngelihat di tayangan gitu. Oke. Yang berikutnya adalah Reni ini Fadi yang dapat tahunnya, ini tahun yang pada saat dia mengakhiri hidupnya. Serius? Iya. Ini juga kejiwaannya no, ya. Ada sesuatu dalam dirinya, dia berperang dengan dirinya. Sebenarnya itu adalah, tapi bisa dibilang bukan sakit kejiwaan sih Mbak. Dia kan dapat gift dong. Iya, maksudnya dia punya kemampuan, diberikan lahir dengan kemampuan ini, tapi karena mungkin dia nggak tahu cara handle-nya, ya. Dan dia terus tumbuh dewasa, kemampuannya semakin meningkat, tapi dia nggak tahu cara menyelaraskannya, kan pasti bingung no. Dan mungkin ke dalamnya akhirnya jadi stres, jadi anxiety, jadi macam-macam, akhirnya dia menyakiti itu kan udah mulai udah kejiwaan. Jadi yang udah self inflicted pain itu udah. Jadi ya harus berakhir tragis gitu. Oke, lagi. Ini adalah sosok. Ini pertama kali baru ketemu sosok yang kepalanya 3. Kalau aku yakin sejatinya adalah sosok yang mendiami hutan-hutan sebenarnya. Tapi Mbak sih nggak yakin kalau ini sosok aslinya dia. Pasti ada wujud aslinya yang ada. Jadi kalau sekarang lihat nih, sekarang di sebelah sini, di belakangnya dia itu ya, ini aku lihat ya, ini ada dia di sebelah situ. Ini ada yang gede, badannya itu dari sini nih, kayak ada bayangan. Nah, ini nggak kelihatan kepala sama, ini juga kaki gitu. Tapi kakinya juga bukan dua kaki gitu ya, karena bayangan aja udah di belakang dia gede gitu. Nah itu kayaknya itu. Ini baru nih, gue bilangnya asimilasi. Jadi ngambil form yang udah ada, tapi akhirnya bentuknya nggak sempurna, jadi bentuk yang lain. Ya, oke. Dan kita belum sempat gambar yang di bawah. Di bawah. Ini sosoknya negatif banget dulu. Kita juga pernah dapat di gerbang. Fadi kebakar dulu, ingat nggak? Ya, yang gue bilang ini kenapa gue panas banget ya. Nah tadi di bawah. Kalau nggak salah gue juga nggak pakai jaket ya waktu itu ya. Enggak. Pakai kaos. Itu sama, maksudnya aku memutuskan untuk udah kita semua naik, udah selesai karena ya sosoknya terlalu negatif. Tapi juga di mana-mana pasti kalau ada yang positif pasti ada yang negatif. Ada yang negatif pasti akan ada yang positif, dan tidak semua sosok harus kita gali dan untuk diceritakan gitu ya, karena kan milih-milih gitu. Oke. Gimana Pak Dem, masih mau ada time lapse nggak buat Wisnu? Jadi Slenderman. Slenderman. Mau time lapse dulu baru kita closing? Ya udah. Silakan. Ini agak lucu ya. Maksudnya agak unik. Semuanya sosoknya tuh ada benang merahnya. Karena mungkin secara energi mereka ada kesamaan energi mungkin deh, jadi ngumpul bisa. Jadi kayak sosok yang mengambil wujud 3 kepala juga sebenarnya kan represent yang tadi multiple personalities gitu. Mungkin ya. Makanya tadi kayak aku pas tadi disebut satu baru kayak aku ngerasa kayak ada benang merahnya dari semua sosok yang di sini. Bisa jadi, atau kalau ini bayangkan ini sudah berusia ribuan tahun, misalnya ya ratusan tahun misalnya, udah tua banget gitu. Berapa sosok yang dia ambil formnya? Mungkin nggak sih? Jadi kayak ini wajah-wajah yang tersisa, yang terekam akhirnya tapi jadi bermutasi seperti ini gitu. Ada sedikit nge-glitch gitu. Udah Wisnu mau Slenderman? Time lapse.
tadi yang nempel di Aji ya? Ini lagi nyembuhin apa? Atau ini kameranya. Oh iya. Mas. Oh, tinggal lampunya kasih. Lagi disembuhin ya? Siapa itu, Sar? Hah? Tukeran kamera tuh. Siapa? Kamera lo. Yang siapa? Hah? Siapa Yana itu? Ya, nak. Mantap. Mantap. Ya, nak bener. Ya, nak. Dia makasih sama aku. Maksudnya dia bilang makasih. Walaupun sakit aku harus mengingat semua lagi. Tapi pada saat berbicara sama kamu, gitu, sama kita, itu mengingatkan juga bahwa aduh, ada lagi nih. Ini siapa, Nok? Ini siapa, Nok? Reni mau kontak, mau komunikasi. Aduh, ntar dulu ya. Mengingatkan aku yang namanya hidup itu kita nggak pernah tahu. Maksudnya kita akan ini aku cuman berusaha menerjemahkan apa yang dia ngomongin tadi ya. Karena kan dari rasa yang namanya hidup itu kita pasti akan ngelaluin baik dan buruk gitu. Dan baik dan buruk itu ya seharusnya ya kita yang namanya pasti akan ketemu ya jalanin aja. Jangan jadi kalau baik kita berhenti berusaha, kalau buruk kita putus asa. Kata dia. Ini dari dia rasa dia. Dia ngomong gitu. Karena dari hal buruk itu ya itu yang bikin kita akhirnya jadi tumbuh apa sih jadi berkembang. Jadi belajar. Itu. Lift. Reni. Bisa nggak dibantu? Sudah dibantu ya. Reni yang tenang ya. Ya. Kita bantu doa ya Reni ya. Ada yang mau disampaikan lagi Reni? Coba lihat tuh. Reni. Dia sadar dia salah, dia sadar wujudnya dia tuh berubah karena apa yang dia lakukan. Tapi tadi dia juga bilang nggak ngomong makasih tapi lebih
gini ke aku gitu. Nyambung sih ini semuanya kalau menurut aku energinya, karena kata Yana, dalam hidup ini kita pasti akan ketemu hal yang kadang kita nggak mau terjadi, bisa terjadi. Sama juga dengan Reni gitu, dia tadi kayak ada, ya seharusnya nggak boleh terlarut dalam apa yang sudah terjadi, dan dia terus Tapi kan menyalahkan dirinya dia, tapi seharusnya enggak. Dia ngomong gitu, kayak seharusnya enggak. Tapi kan kasihan juga gitu loh, dia yang ngalamin sendiri, gak ada yang ngerti, ya kan? Iya, tapi kan dia punya pilihan, Iya sih. pada saat dia punya pilihan untuk Jangan sampai. punya pilihan untuk ngebawa apa yang terjadi, kayak tadi Yana bilang, seburuk-buruknya apa yang terjadi dalam hidup kita, kita punya pilihan untuk tidak putus asa. Pada saat kita putus asa, yang jelek biasanya suka mempengaruhi, akhirnya melakukan hal-hal yang kita sesali akhirnya. Itu sih, jadi nyambung ya semuanya. Ada yang negatif di bawah, sama semua hidup pasti akan ada yang negatif dan positif. Tanpa ada yang positif nggak akan ada yang negatif. Apa ada yang negatif? Kita nggak akan bisa jadi positif kalau kita nggak ngalamin hal-hal buruk, nggak pernah putus cinta, nggak pernah ditinggalin, nggak pernah sakit hati. Kita nggak akan grow, nggak akan punya hati yang besar seperti hari ini. Ya kan? Terima kasih Fadi, terima kasih Wisnu, terima kasih Mas Dimian. Kemana? Closing dulu. Oh iya bener. Belum closing. Posisi yang bener. Oke, Saradix, kayaknya sudah cukup. Semoga apa yang aku dapat, Fadi mungkin juga mendapatkan sesuatu malam ini, Wisnu juga, semua yang ada di sini, kalian juga ikut merasakan dan siapa tahu bisa nyampe pembelajarannya. Saradix, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Misteri Sarah. Naik terus!